Hai, apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ibu di sini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana? Masih semangat belajar? Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Selamat belajar. Tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku, dan pembelajaran 4. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar tersebut? Ya, kamu dapat memiliki lebih dari satu cita-cita. Cita-citamu pun tidak harus berupa profesi tertentu. Cita-cita seseorang merupakan impian yang ingin dicapai karena ia memiliki minat dan kesukaan. Minat dan kesukaanmu terhadap bidang tertentu dapat membantumu meraih cita-cita. Seperti contohnya Siti. Siti suka sekali terhadap tanaman. Ia suka berkebun. Siti ingin menjadi peneliti di bidang tumbuhan. Halaman rumahnya ditumbuhi berbagai tanaman. Siti juga suka membaca buku tentang tumbuhan. Bagaimana dengan kegiatanmu di rumah? Setiap orang pasti memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan. Cita-cita yang dimiliki setiap orang berbeda-beda. Perbedaan cita-cita perlu kamu sikapi dengan saling menghormati seseorang yang memiliki cita-cita, karena akan menjalani hidup dengan semangat dan pantang menyerah. Lantas apa cita-cita yang kamu impikan? Apa saja usaha yang telah kamu lakukan untuk meraih cita-cita? Seseorang dapat meraih cita-cita yang diinginkan dengan berusaha sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Usaha yang dapat kamu lakukan untuk meraih cita-cita dengan belajar dan mengasah keterampilan yang dimiliki. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu kamu perhatikan untuk mewujudkan cita-cita. 1. Cita-cita merupakan keinginan yang terdapat dalam pikiran untuk diwujudkan. Oleh karena itu, seseorang harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar dapat meraih cita-cita yang diinginkan. 2. Jangan putus asa ketika mengalami kegagalan. Jadikanlah kegagalan sebagai bahan bakar menuju kesuksesan. 3. Jadikanlah kegagalan sebagai tantangan dalam meraih cita-cita. Ada banyak kisah tentang orang-orang yang meraih mimpi besarnya dengan menghadapi kegagalan terlebih dahulu. Anak-anak, sekarang mari kita simak bacaan berikut dengan seksama. Kisah sukses mengatasi kegagalan. Michael Jordan, pemain basket dunia. Saat duduk di bangku SMA, Michael pernah gagal masuk tim basket sekolahnya. Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Dengan usaha yang sangat keras, ia terus berlatih dan berlatih. Pada saat menjadi pemain basket kelas dunia pun, ia banyak mengalami kegagalan. Ini pengakuannya. Sepanjang karir saya, lebih dari 9.000 tembakan saya meleset. Saya pernah kalah dalam 300 pertandingan. Paling tidak, 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan, dan saya gagal. Saya telah berkali-kali mengalami kegagalan, tetapi karena kegagalan itulah saya berhasil. Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik. Semasa sekolah, ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Dengan belajar sendiri di rumah, Thomas membaca banyak buku yang memacunya melakukan berbagai macam percobaan di bidang sains. Beribu kali ia gagal. 2000 kali ia mencoba kembali. Ia tak pernah menyerah. Kegigihannya berbuah manis, sehingga kita dapat menikmati terangnya lampu pijar ciptaannya. Dapatkah kamu bayangkan jika ia menyerah? Thomas menceritakan rahasia keberhasilannya. Jika saya ditanya apakah yang dapat membuat seseorang berhasil dalam hidupnya, jawaban saya sama. Orang itu harus terus menambah kegagalannya. Jika kamu takut gagal, kamu tidak berani mencoba dan berusaha.
Jadi, apakah mimpi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison? Mimpi Michael Jordan adalah masuk tim basket sekolahnya dan menjadi pemain basket kelas dunia. Sedangkan mimpi Thomas Alva Edison adalah ingin melakukan berbagai macam percobaan dan menjadi penemu lampu pijar. Kemudian kegiatan apa saja yang senang dilakukan oleh keduanya? Mereka berdua terus belajar dan berlatih. Tantangan yang pernah dihadapi Michael Jordan adalah dia pernah gagal masuk tim sekolahnya karena dianggap kurang tinggi badannya. Kemudian lebih dari 9.000 tembakan dia meleset. Dia juga pernah kalah dalam 300 pertandingan. Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh Thomas Alva Edison adalah dia mengalami gangguan pendengaran. Kemudian dia dikeluarkan dari sekolah sehingga dia belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Kemudian, bagaimana cara mereka menghadapi kegagalannya? Mereka tidak pernah menyerah. Mereka meraih mimpi dengan terus berlatih. Anak-anak, coba sekarang perhatikan gambar ini. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Tomuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu, dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali memiliki ciri fisik yang hampir sama. Lalu, apakah manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia? Manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia adalah agar kita tahu dan memahami keragaman di Indonesia. Dengan begitu bisa menumbuhkan sikap toleransi sehingga mampu menciptakan persatuan dan kesatuan di tengah keragaman masyarakat. Anak-anak, perbedaan ciri fisik antar ras dan suku bangsa memperkaya keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman yang menguatkan satu dengan yang lain. Sebagai bangsa Indonesia yang berbesar hati hidup rukun dalam perbedaan. Keunikan tersebut disampaikan pada sebuah puisi. Coba kalian baca dan simaklah puisi berikut dengan baik. Bagaimana? Sudahkah kamu menyimak puisi tersebut? Tahukah kamu makna dari puisi tersebut? Ya, setelah kita membaca dan menyimak puisi tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa makna puisi bait pertama, walaupun berbeda suku tetapi tetap satu, yaitu orang Indonesia. Sedangkan makna puisi bait kedua yaitu bersyukur atas keragaman di Indonesia. Pada makna puisi bait ketiga yaitu Indonesia sangat kaya raya. Bagaimana dengan makna puisi bait keempat? Yaitu nasihat untuk selalu merawat dan menyayangi Indonesia. Anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.